Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya yang berkumpul pada saat ini dan juga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami menyapa semoga hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita, dan melalui persekutuan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan, kiranya menyempurnakan sukacita kita dalam satu hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh tiba pada hari ini dan mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan hadir melalui persekutuan kami ini untuk memberkati kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini dan juga mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka terimalah doa kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 22 Juni 2023, tertulis dalam Ayub 23 ayat 10. Dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai anggo ibana dibotodo dalakku. Tungsura diuji ibana au, songon sere napitama au ruar. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, adapun yang menjadi topik dari renungan kita pada hari ini, dibentuk menjadi emas. Dibentuk menjadi emas. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin sudah mengetahui atau pernah membaca dari cerita atau kisah kehidupan dari Ayub. Bagaimana Ayub dalam menjalani kehidupannya dan juga yang terjadi, yang dia alami di dalam hidupnya. Dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di dalam hidupnya. Dan di dalam perjalanan hidupnya, ia
mengalami atau Tuhan mengizinkan pergumulan, pencobaan, penderitaan terjadi menimpa kehidupannya. Ayub mengalami pergumulan secara bertubi-tubi. Yang pertama, dia mengalami kehilangan kekayaan, kehilangan ternaknya. Dan dia juga kehilangan anak-anaknya. Bahkan setelah itu dia juga mengalami penyakit yang menjijikkan. Bahkan dalam kondisi yang demikian, istrinya yang seharusnya memberi dia semangat dan motivasi untuk tetap bangkit, justru menambah bebannya melalui kata-kata yang dilontarkan, yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada seorang suami yang taat dalam Tuhan. Dalam kondisi yang demikian kita melihat, terutama dalam pasal 23 ini, Ayub mulai mempertanyakan, bertanya-tanya, ada apa? Mengapa ini terjadi di dalam kehidupannya? Dan Ayub juga mulai mencoba ingin membela diri di hadapan Allah. Ayub mulai memperhadapkan dirinya, ketaatannya, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi lewat pergumulan yang datang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Maka melalui penderitaan atau yang dialami oleh Ayub, kita melihat ada dua hal yang boleh kita pelajari dan kita renungkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, melalui kisah Ayub dan penderitaannya, yang pertama mau diajarkan kepada kita bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan mengetahui jalan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Ayub secara bertubi-tubi, tetapi kita harus tetap mengimani bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita, karena Dia yang menciptakan kita. Dan Tuhan selalu merencanakan yang baik, yang indah di dalam kehidupan umat-Nya. Dan Dia juga akan selalu menolong dan menyertai umat-Nya, orang-orang yang percaya ketika menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Dan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Ayub, karena Dia mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan umat-Nya itu. Ini yang perlu kita imani, kita pahami, saudara-saudara yang terkasih, bahwa tidak ada satu bagian pun di dalam kehidupan kita ini, baik ketika mengalami sukacita dan duka cita, sehat atau sakit, menangis atau tertawa, yang tidak Tuhan ketahui. Dan ketika kita tetap setia mengandalkan Tuhan, maka jalan kehidupan kita ini akan dituntun dan diarahkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diuji untuk lebih berkualitas. Kita diuji untuk lebih berkualitas dari apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita ini, agar kita dibentuk menjadi orang yang berkualitas. Sama seperti emas. Jika kita ingin mengetahui kemurnian dari emas tersebut, ingin mengetahui kualitas kadar dari sebuah emas, maka ia harus bersedia untuk dilebur dalam perapian yang begitu panas untuk memurnikan dan menjadi emas yang murni. Kita juga diuji melalui beragam
pergumulan. Akan tetapi kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita disertai, kita dipantau oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya kita dibentuk menjadi orang yang berkualitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kita tahan uji atau tidak? Apakah kita memiliki kesetiaan dan ketaatan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan dalam ujian-ujian, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Kalau kita baca kitab Ayub ini, awalnya dia ingin membela diri, tetapi pada akhirnya melalui pengenalannya akan dirinya dan juga teman-temannya yang memberikan beragam masukan, ada yang menyalahkan, ada yang menyadarkan dia dan lain sebagainya. Ayub tiba kepada sebuah kesimpulan bahwa rancangan Tuhan indah di dalam hidupnya. Dan dia tidak punya hak untuk berbantah dengan Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Itulah sebabnya atau itulah yang seharusnya kita pegang dan imani dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan memahami bahwa Tuhan tahu jalan hidup manusia, jalan hidup kita. Dan tidak akan membiarkan kita begitu saja menghadapi setiap pergumulan penderitaan itu. Dia tetap menyertai kita. Walaupun kita saat ini sedang mengalami kesulitan, pergumulan. Tetapi mari kita imani bahwa semuanya itu diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam rangka menguji dan membentuk iman kita menjadi lebih dewasa untuk memahami segala sesuatu. Untuk itu mintalah hikmat, pertolongan dari Tuhan, supaya kita dimampukan dan dikuatkan. Sebab rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga atas kekuatan melalui firman-Mu yang akan menghantarkan kami untuk dapat setia selalu di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika banyak pergumulan, ada kesulitan, ada penderitaan yang boleh kami alami dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami boleh dimampukan untuk mengerti bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk membentuk kami menjadi orang-orang yang percaya dan berkualitas dan menguatkan iman kami supaya tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan izinkan itu semua, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk semakin boleh mengerti dan mampu untuk melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dan menyertai, menolong kami di setiap kesulitan yang kami hadapi. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh melakukan yang terbaik dalam satu hari ini, lewat pekerjaan kami, lewat kehidupan kami, lewat persekutuan kami sehari-hari. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada pada saat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan kami percayakan juga saudara-saudara kami yang bergumul pada saat ini dalam setiap penderitaannya, dalam setiap pergumulannya, kiranya Tuhan tolong mereka. Dan juga orang-orang yang kami kasihi. Agar kami boleh bersuka cita dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih Tuhan dalam memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa permohonan kami, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.